Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah jauhi orang ini sebelum terlambat ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa, dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, Aries, Aries. Kita lihat di sini, Aries. Aries, Aries. Jauhi orang ini sebelum terlambat. Siapa-siapa saja ya. Kemarin saya sudah melihat sudah reading seperti ini ya. Walaupun judulnya sama ya. Jadi kalau kalian bilang kok kemarin kayak sudah judul ini ya, tapi energinya kan beda. Kalaupun ini terulang lagi ya, berarti ini yang semesta ingin sampaikan kepada Aries untuk dilakukan. Ya, tidak henti-hentinya semesta mau kamu menjadi pribadi yang baik. Jadi dia memberikan wejangan lagi itu untukmu. Kita lihat apakah ada hal baru yang semesta ingin sampaikan kepadamu untuk hidupmu jauh lebih baik. Jangan sampai malah hidupmu lebih terpuruk. Makanya dilakukan, bukan hanya didengarkan. Terkadang Aries itu hanya mendengar, melakukannya susah. Oh iya, Keca, saya sudah salah. Tapi untuk introspeksi diriku kayak susah gitu. Ya itu kembali lagi pada dirimu, mau menjadi pribadi yang baik di masa depan tidak, mau menjadi tetap begitu-begitu saja tanpa ada perkembangan tidak, itu semua pilihan dari dirimu. Saya di sini hanya menyampaikan, kembali ke kalian lagi, untuk bisa melaksanakan, atau ya tidak ya terserah. Karena yang penentu hidupmu adalah dirimu, bukan saya. Ya. Oke, Knight of Swords, cari orang-orang yang mental pejuang. Ya, kalau kamu dengan orang-orang mental miskin ngapain? Ya, minta aja, ngeluh aja. Jauhi orang-orang itu. Kalau tidak ya jaga jarak. Nanti kamu juga ikut ngeluh. Kamu tuh mental miskin nanti, mental pengemis. Ya hanya mau, maaf ya saya bicaranya kasar, tapi ini memang yang kenyataan. Terkadang Aries harus dibicarakan, harus to the point, supaya dia tahu, oh ternyata begini toh. Kalau bicara masih agak-agak level-level bawah, dia masih santai. Tapi ini saya bilang, kalau kamu koneksinya, apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan ya, kalau kamu koneksinya dengan orang-orang di vibrasi bawah, kamu akan kena juga. Makanya saya bilang circle itu harus dilihat ya, kamu bermain dengan siapa, karena nanti akan membentuk karaktermu secara tidak langsung. Ya, carilah dengan orang-orang mental pejuang, jangan malah dengan mental orang miskin yang aduh kapan ya saya kaya, wah tunggu langit terbelah. Padahal sebenarnya kaya itu bisa, kaya dalam dirimu, kayak kamu kayak apa, kayak sehat, kayak anak, kayak harta, kayak kebahagiaan. Tapi dia cuma lihat tuh dari sisi satu pandang saja, yaitu uang. Karena tidak bersyukur dengan yang sudah Tuhan berikan untuk dirinya. Itu berarti kan mental miskin. Mengeluh aja, padahal sudah diberikan kekayaan loh, tapi enggak ngeh. Tidak merasa bersyukur. Ya. Jadi jauhi orang-orang yang negative thinking. Ya, daya juang rendah. Ujung-ujungnya kamu juga ikut pemalas, ikut mager-mageran. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Kebanyakan teman-teman kamu tuh mager-mageran. Nggak sakit, nggak cacat, tapi malas kerja. Ya, padahal ini sudah teknologi loh. Kerja di rumah aja bisa.
Kerja di cuman pegang-pegang HP, tombol-tombol aja bisa kerjanya. Ya, posting-posting kan. Jualan-jualan, posting-posting jadi reseller itu. Tapi untuk begitu aja susah. Padahal duduk loh, nggak kerja. Di rumah aja tapi nggak mau. Ya begitu, karena dasarnya pemalas. Apalagi kalau disuruh keluar. Dasarnya kan pemalas. Jadi walaupun di rumah aja ya sudah mager. Nggak mau kerja, nggak mau inovasi untuk membuat dirinya maju. Nah itu ya. Oke, berikutnya di sini. Di sini ada Eight of Wands. Wow, di sini jauhi orang-orang yang suka ember, suka gosip, ya, suka menfitnah, suka tebar kebencian, ya. Kak Ica juga mungkin menebar kebencian karena harus dari judulnya aja harus menjauhi. Ini saya nggak menebar kebencian. Ya, kalau kamu berpikir negatif terhadap readingan ini, saya disclaimer dulu. Di sini jauhi itu untuk kesehatan mental dan fisikmu. Tapi kalau memang kembali lagi kamu bilang, Kak Ica saya mau tetap di situ, ya silahkan. Saya nggak menebar kebencian ya. Saya bicara yang real dari semesta. Dimana saya hanya penyambung lidah. Untuk siapa? Untuk kamu. Supaya hidupmu jauh lebih baik. Bukan berarti saya suruh kamu membenci orang, kita tetap memberikan pemaafan. Tetapi jangan terlalu dekat dengan orang itu. Ibaratkan jangan kita memberikan peluang untuk mereka menyakiti kita lagi. Kita tetap memberikan pemaafan, tetapi ada batasannya. Supaya apa? Kamu tidak artinya kita belajar dari pengalaman, supaya kita tidak masuk ke jurang yang sama. Itu namanya pembelajaran. Nah ini yang saya kasih tahu sama kamu, bahwa jauhilah orang-orang yang munafik. Ya, jauhilah orang-orang yang hanya mau manipulatif. Jangan dengan orang playing victim, menyebar gosip. Ini orang-orang yang di belakang-belakang itu ya, di belakang-belakang itu nggak kelihatan itu, tapi dia bekerja untuk ember ya. Oke, maaf ya berisik ya, suara kendaraan, maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dan semoga suara saya tetap bisa terdengar dengan jelas oleh kalian. Oke, jadi gitu, yang tidak kelihatan tetapi menusuk. Wah, kata dia itu kemarin kamu katanya begini. Ataupun mungkin kekuranganmu dijadikan bahan candaan. Wah, dia berbutuh sih, habis kamu kurang ganteng sih, habis kamu kurang seksi sih. Langsung tertawa-tertawa lagi, kamu juga ikut tertawa-tertawa. Padahal kamu tidak tahu bahwa hatimu lagi bersedih. Tapi karena kamu tertawa-tertawa juga, jadi mereka merasa bahwa kamu senang dibegitukan. Apalagi bilang, dasar bodok nih, dasar goblok nih, dasar kamu tuh dasar goblok. Ini bahasa yang kayak macam seolah-olah kayak biasa aja gitu, seolah-olah membenarkan bahwa kamu tuh bodok dan goblok, walaupun mungkin cuma candaan doang. Tapi nggak boleh. Itu secara tidak sadar pikiran alam bawah sadarmu bahwa saya ini bodoh dan goblok, walaupun mungkin kamu secara sadar itu bercanda. Tapi ingat, pikiran alam bawah sadar itu tidak pernah bicara itu benar dan salah. Dia taunya itu benar, berarti dia akan membentuk karaktermu seolah-olah kamu tuh orang bodoh dan goblok di masa depan nanti. Hati-hati dalam circlemu, dalam berucap, entah kamu yang berucap entah orang lain. Makanya cari orang itu yang positif-positif ya. Jangan bicara dengan orang-orang yang bicara-bicara negatif walaupun hanya bercanda. Ya, ingat, semesta itu atau pikiran alam bawah sadar itu tidak mengenal bercanda. Jangan sampai besok kamu sudah jadi orang bodoh dan goblok baru bingung, kenapa ya saya sudah jadi kayak bodoh-bodoh ya. Ya karena dulu kamu kan minta bodoh, jadi semesta kasih bodoh. Ya. Nah, ini hati-hati. Karena terkadang permainan lingkungan-lingkungan itu sebenarnya kamu anggap biasa, tapi sebenarnya itu membawa dampak yang negatif untuk masa depanmu. Gitu ya. Jadi harus berpikir positif. Ya. Oke, di sini ada Ten of Cups. Cari orang yang setia. Kalau orang-orang tidak setia, ngapain ada masuk dalam hidupmu? Saya pacaran, ayo kita pergi ke mana gitu ya. Hanya mau senang-senang, mau pergi-pergi aja, mau happy-happy aja, atau bahkan melakukan hubungan di luar batas ya. Sudah kayak kumpul kebo. Padahal ujung-ujungnya nggak nikah sama kamu. Kamu yang rugi ya. Rugi dalam artian sudah rugi biaya, tenaga, pikiran, semua ya. Semua rugi. Jadi ngapain dengan orang-orang begitu? Ngapain? Kasihan
Kamu membuang waktumu, sayangi dirimu. Ini kita bicara fisik dan mental ya, kesehatanmu dulu, nggak usah kita pikirkan yang lain. Kayaknya kalau pasanganku dia nggak setia, ya kamu maafkan dia. Kalau seandainya sudah nikah ya berikan dia pemaafan, berikan dia kesempatan. Kalau 1-2 kali dia ulang lagi, ya berarti dia sengaja, dia tidak mau berubah. Kamu yang harus bisa mengambil sikap. Ini kan kita harus waras. Saya tunggu dia sampai setia, silahkan, itu pilihanmu. Di sini saya hanya bisa memberikan wejangan. Semuanya lagi kembali ke keputusan kamu. Karena yang menjalani kan kamu, bukan saya. Cuman ini suara semesta untuk hidupmu yang lebih baik. Harus ada tindakan untuk proteksi, untuk diri kita sendiri, untuk perlindungan untuk diri kita. Karena diri kita itu juga perlu dilindungi, harus perlu disayang. Bukan hanya kamu menyayangi orang lain, dirimu kamu nggak sayang sama sekali, nggak perhatikan, kasihan. Ya, jauhi orang-orang yang tidak setia. Ini baik teman juga. Ada yang cuma datang hanya enaknya saja. Ataupun bahkan keluarga. Pada saat kamu susah, mana dia perhatikan kamu. Pada saat kamu senang, happy, keluarga pun dibilang keluarga. Wah, itu ponakan saya tuh, padahal nggak tahu entah berantah di mana. Tapi kalau kita miskin ya, saudara kandung atau saudara ya pokoknya intinya saudara aja belum tentu ngaku saudara loh. Benar kan? Nah ini, hati-hati dengan orang tidak setia. Jadi hati-hati, bukan hanya bicara pacar, bukan bicara dalam hubungan saya, tapi dalam keseharian juga. Ini umum ya, jadi kamu nalarnya bisa menjabarkan sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Bukan berarti saya bilang kamu tidak bersama mereka, jaga jarak aja. Supaya kamu jangan dimanfaatkan. Mereka datang kan hanya untuk memanfaatkan. Mungkin hari ini dia belum bisa bilang bahwa saya butuh bantuanmu, butuh uang dan butuh apa. Tapi kan dia mencari dulu, cari perhatianmu. Pada saat kamu sudah masuk jebakannya, baru mereka akan meminta dengan memohon ataupun manipulatif ya, macam-macam. Ujung-ujungnya juga pinjam duit ataupun ya yang lainnya. Ya kalau pasanganmu tidak mau ada hubungan komitmen yang jelas, ya jangan. Ngapain mau pacaran? Pacaran itu harus punya hubungan yang jelas. Ya, pacaran itu harus mempunyai satu komitmen yang untuk masa depan. Bukan hanya membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, energi, biaya. Rugi. Ujung-ujungnya sakit hati. Rugi. Ya, itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Cari orang-orang yang setia. Berikutnya ada Ten of Swords. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, untuk jauhi, hampir mirip sih dengan Seven of Wands ya, dimana jauhi, intuisimu harus lebih jeli ya. Oh, ini orang ini tidak baik, jadi orang ini tuh munafik, orang ini tuh cari muka, orang ini tuh begini, orang itu tuh begitu. Intuisimu, mata ketigamu ini harus terbuka. Ya, mata hatimu juga terbuka, di mana kamu harus melindungi dirimu dari orang-orang itu. Jangan sampai dia menikahmu dari belakang, serasa sahabat tapi ternyata sebenarnya musuh. Ya, kamu harus tahu intuisimu terus kencang. Sebenarnya intuisimu ada, tapi kamu tuh kadang-kadang tidak peka terhadap intuisi, suara semesta. Kamu lebih peka terhadap suara narsistik. Ya, suara-suara orang toksik, pesimis, suara-suara orang manipulatif lah. Ingat suara Tuhan dalam hatimu, dalam jiwamu, dan lihatlah sekelilingmu dengan betul-betul jelas, bukan dengan karena casing aja. Kamu kan punya intuisi, jadi kamu lihat dari matamu turun ke hatimu, seleksi betul tidak ini orang baik, tidak. Kalau memang hatimu merasa bahwa orang ini tidak baik, ya berarti jauh. Ada beberapa yang macam contoh ya, kayak saya kerja nih, saya mau kerja di sini, tapi hati saya tuh kok nggak nyaman. Berarti kan secara tidak langsung dia menolak kerjaan itu. Secara tidak langsung itu suara Tuhan, suara semesta. Bicara dalam apa? Kenyamanan hatimu. Kalau seandainya kondisi kamu kerja saat ini kamu nyaman, berarti kamu sudah di posisi benar. Semesta mendukung. Posisi kamu sekarang tidak di posisi nyaman, berarti semesta menolak. Semesta tidak mendukung pekerjaan itu. Ataupun dalam hubungan, saya lelah Kak Ica, saya nggak mampu dalam hubungan ini, berarti semesta menolak kamu dalam hubungan itu. Tapi dulu semesta nyaman-nyaman saja, ya dulu, karena kita nggak tahu kita punya jodoh tuh kapan. Jodoh hari ini, besok, lusa, atau seumur hidup, kita nggak tahu.
Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ada dalam hidup kita itu sebagai pembelajaran buat kita. Tapi dulu saya nyaman-nyaman Kak Ica. Ya karena belum kelihatan topengnya kan. Pada saat sudah kelihatan topengnya baru ternyata ini orangnya tidak baik. Oh ternyata ini orangnya begitu ya. Iya. Jadi hati-hati dengan orang yang manipulatif. Kamu harus bisa tahu, bisa lebih peka terhadap intuisimu, suara hatimu. Jangan sampai nanti mereka sudah menusukmu, menyakitimu baru sadar. Ya, sudah tersakiti baru sadar, atau sudah habis ya. Sudah habis mereka porotin baru kamu sadar. Karena di sini kan ada mengatasnamakan cinta apa, padahal ujung-ujungnya cuman menghabisi duitmu. Ya, atau malah dia ambil uangmu, dia pakai untuk dirinya, dia tabung untuk dirinya, kasih habis kering kamu, ujung-ujungnya bye. Saya pergi dengan hartamu. Ini ada. Dia yang pergi menabung-nabung uangmu, hasil keringatmu. Pada saat kamu terjatuh, dia mana mau bagi? Nggak ada, dia pergi. Ini ada loh, contoh ya, istri atau pasangan ya, kamu belikan emas, kamu belikan ini, ya, uang kamu semua untuk gaya-gayaan. Tapi pada saat kamu terpuruk, mana mau dia mau gadaikan emas untuk bantu dulu. Ini gadai, ini berarti bukan jual ya, gadai sementara, nggak ada, malah dia pergi. Itu ada. Ya. Ataupun mungkin suami ya, pemalas, tidak bertanggung jawab, itu kan sama saja menusuk kamu secara halus, walaupun tidak kelihatan tertusuknya ya, tetapi bicara mental ini kan tertusuk secara sadis di dalam hati, di dalam jiwa. Itu akhirnya apa? Merenggut dirimu, bahkan merenggut nyawamu, merenggut kebahagiaanmu. Kenapa saya bilang merenggut nyawa? Karena akan ada penyakit medis muncul. Kadang-kadang kita kalau tekanan itu kan, wah kok saya sakit kepala, kok saya, coba dengan orang happy tuh energik, tidak ada sakit-sakitnya. Tapi kalau orang mental di bawah ada punya masalah tuh pasti kok, aduh saya sakit kepala, saya pusing, aduh capek, aduh mual-mual, muntah-muntah gitu kan. Bener nggak? Kalau ada masalah tuh pasti akan muncul, karena itu memang seperti gitu. Kita bicara jiwa kita. Makanya saya bilang ini perlindungan untuk mental, jiwa dan mentalmu. Ya, bukan untuk memberikan apa ya, menyebar fitnah ya. Aku menyebar fitnah sih, menyebar kebencian lah gitu, supaya kamu benci dengan pasanganmu, supaya kamu cerai. Saya nggak pernah mengajarkan itu. Saya kan bilang kembali lagi ke itu semua kepilihan kalian masing-masing. Di sini saya cuman bicara secara perlindungan untuk dirimu, baik fisik dan mentalmu. Nasibmu ya kamu yang tentukan sendiri. Kalau saya bilang ini yang terbaik, tapi kalau memang kamu bilang enggak ya terserah gitu kan. Kan pilihan semua ada di tangan kalian, bukan di tangan saya. Tuh, temperance. Carilah orang-orang yang damai, jangan cari-cari orang yang tukang marah, ribut, tukang pukul, ya, tukang pokoknya marah-marah. Tidak ada kedamaian. Tukang tuduh-tuduh, overprotective gak jelas, cemburu gak jelas. Ngapain? Capek. Sedikit-sedikit kamu gak angkat telepon langsung marah. Sayang, kamu lagi ngapain? Selingkuh ya? Wah, kita ini ada cari uang, butuh konsentrasi, dibilang selingkuh, gimana sih? Marah-marah. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, dia merokok nih di depan. Sudah merokok begini, ujung-ujungnya dia pergi ke kios, dia balik, wah, ini rokok siapa nih? Kamu selingkuh ya? Padahal rokok dia, tapi tuduh. Ini dia suka nuduh, padahal dia. Atau contohnya uang hilang. Wah, uang ini mana nih? Kamu ambil ya? Padahal dia tercecer taruh di mana gitu. Sudah tuduh istrinya, suaminya, ini contoh. Ada beberapa gituin tekanan. Carilah kedamaian untuk dirimu. Selama kamu itu bisa damai, ya, rezeki bagus loh, kesehatan bagus loh. Tapi kalau kamu nggak ada kedamaian dalam jiwa, ya sudah, neraka aja di dunia. Serasa neraka, dunia ini serasa neraka. Jadi ciptakan surgamu di dunia ini. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, Aries. Ya, jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi berbuatlah yang terbaik untuk dirimu dan orang lain, agar kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Gitu ya. Jadi diri dengan ini jauhi ya. Jauhi ini berarti ya terserah kamu mau jauh 10 meter, 5 meter, ya.
Jaga jarak juga boleh ya, atau jaga, atau ya jauhlah dari dia, terserah, itu pilihan ya. Itu kembali kepada kamu. Cuman di sini saya kasih memberikan kisi-kisi bahwa ini orang ini tidak baik untukmu, yang mana semesta mau kamu harus bisa lebih berjaga-jaga. Jangan sampai sudah terjadi ke depan baru, oh ya ampun, itu baru saya ingat ya, Kak Ica bilang begitu ya, aduh sudah terjadi, ya mau bagaimana lagi, saya udah apes, udah kere, akhirnya ditinggalin, aduh saya menyesal. Nah ini kan saya bilang berjaga-jaga. Kalau sudah terjadi Kak Ica, ya maafkan, tapi jangan sampai dekat-dekat mereka. Kenapa? Karena kalau kamu mendekat-dekat mereka, berarti kamu ibaratkan memberikan kesempatan mereka untuk berbuat atau mengulangi lagi. Kenapa? Seolah-olah kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Karena kamu memberikan, makanya saya bilang di situ harus ada batasan. Ya, kita harus punya ini untuk diri kita sendiri, punya batasan bahwa saya nggak boleh dilakukan seperti gitu lagi. Tetapi tetap kita harus memberikan pemaafan, karena maaf itu penting untuk diri kita, untuk batin kita. Bagaimana tidak ada pemaafan? Bagaimana kita mau damai kalau diri kita saja penuh dendam? Nggak bisa. Ya, hati-hati di situ. Karena terkadang kita yang menjadi toksik untuk diri kita sendiri. Hati-hati. Secara tidak langsung, tanpa kamu sadari, saya baik-baik aja dengan orang lain, tapi kamu menyimpan dendam, berarti kamu menyimpan racun dalam dirimu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi jauhi orang-orang yang mental miskin. Jauhi orang-orang yang mental pokoknya mental pecundang. Ya, hanya mau mengharapkan orang. Ya, tidak mau berjuang. Jauhi orang-orang yang munafik, jauhi orang-orang yang manipulatif. Jauhi orang-orang yang tidak setia. Jauhi orang-orang yang hanya mau enaknya saja. Ya, jauhi orang-orang yang hanya mulut manis, dan jauhi orang-orang yang tidak memberikanmu kenyamanan. Jauhi orang-orang yang tidak membuatmu bahagia. Ya, itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Aries. Dan semoga ke depan saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.